Halo, Sobat Lobicor. Kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, di mana PSM Makassar baru saja menyelesaikan pertandingan keduanya di grup A melawan Persisolo, dan hasil akhir pertandingan PSM versus Persisolo ini berakhir dengan skor imbang, yaitu 2-2. Gol Persisolo dicetak oleh mantan striker PSM Makassar yang saat ini bermain bersama Persisolo, yaitu Ramadan Sananta. 2 gol yang dicetak oleh Ramadan Sananta ke gawang PSM Makassar. Bahkan gol pertama dari Ramadan Sananta mungkin merupakan gol tercepat di turnamen ini, teman-teman. Dan gol kedua dari Ramadan Sananta dicetak pada menit 40. Di babak kedua, PSM tentunya menaikkan tempo, bereaksi dengan ketertinggalan 2 gol di babak pertama, dan Yuran Fernandes berhasil memperkecil ketertinggalan PSM Makassar melalui tandukannya, teman-teman, lewat servis dari Saki Ashraf. Dan gol kedua berhasil dicetak oleh Abdurrahman, salah satu pemain baru PSM Makassar. Ya, diawali aksi individu dari Nerming Haljeta di sisi kiri pertahanan dari Persisolo, ditanduk oleh Tito Okello yang menarik, baru juga bergabung bersama PSM Makassar. Ini tentunya Tito Okello ini melengkapi kuota pemain asing PSM Makassar sebanyak 8 pemain asing. Dan ya, tandukan dari Kiko Otello ke gawang dari Persisolo masih berhasil dimentahkan oleh penjaga gawang Persisolo, tapi bola rebound berhasil disambar oleh Abdurrahman dan gol tercipta, teman-teman. Ya, ini tentunya masih menjadi laga yang menarik, karena kalau pertandingan Persib Bandung versus Borneo FC, salah satu klub ini memenangkan pertandingan tentunya akan membuat persaingan di grup A semakin menarik untuk lolos ke putaran berikutnya, teman-teman. Karena kita tahu Persib Bandung, Borneo FC masing-masing mengoleksi 3 poin, sementara PSM dan Persisolo yang baru saja menyelesaikan pertandingan keduanya berakhir dengan skor imbang, tentunya masing-masing mengoleksi 1 poin. Jadi pertandingan terakhir di grup A ini akan menjadi penentuan jika pertandingan antara Persib versus Borneo FC berakhir dengan kemenangan salah satu klub yang akan bertanding pada hari ini juga, teman-teman, kalau tidak salah ya. Jadi masih ada peluang untuk PSM Makassar, begitupun Persisolo, untuk melaju ke babak berikutnya. Tapi tentunya PSM Makassar wajib meningkatkan kerjasamanya lagi di dalam lapangan jika ingin terus melaju jauh di turnamen pramusim ini, yaitu Piala Presiden. Ya, seperti yang sudah saya bilang di video-video sebelumnya, bahwa ya, kita memang tidak boleh terlalu banyak berharap terhadap skuad PSM Makassar, khususnya di turnamen Piala Presiden ini, teman-teman. Karena teman-teman tentunya tahu semua bahwa PSM Makassar di musim ini banyak kehilangan pemain, dan teman-teman juga pasti tahu bahwa PSM Makassar juga banyak mendatangkan pemain baru. Tentunya pelatih dari PSM Makassar, Coach Bernardo Tapares, masih mengotak-atik pemain-pemain yang baru bergabung bersama PSM Makassar, termasuk formasi apa yang cocok untuk skuad baru PSM Makassar ini. Ini memang merupakan turnamen pramusim, tapi tentunya ini sangat berharga untuk PSM Makassar bersama Coach Bernardo Tapares untuk mengembangkan skuadnya. Apalagi kita melihat Tito Okello tadi bermain, ya menurut saya pemain ini cukup bagus, cukup menjanjikan, dan saya yakin kehadiran Tito Okello akan memberikan banyak dampak yang positif terhadap skuad PSM Makassar. Ya, kita memang kalau kita ingin membandingkan skuad PSM Makassar ketika William Pluim masih di PSM Makassar, tentunya itu akan jauh ya, karena era William Pluim bersama PSM memang udah berakhir, dan inilah PSM yang baru, teman-teman. Kita mungkin tidak akan melihat lagi sosok
William Pluim di dalam skuad PSM Makassar, atau yang bisa menggantikan sosok William Pluim di dalam skuad PSM Makassar. Tapi tentunya teman-teman bisa menikmati permainan dari pemain-pemain baru PSM Makassar, dan ya, saya yakin skuad ini masih bisa berkembang seiring berjalannya waktu, apalagi kalau PSM Makassar bisa melaju jauh di turnamen pramusim ini, yaitu Piala Presiden. Tentunya Bernardo Tavares masih bisa melihat pemain-pemainnya untuk terus berkembang, untuk terus mengasah kemampuannya, untuk membuktikan diri bahwa memang pemain-pemain ini direkrut oleh PSM Makassar untuk membantu PSM Makassar bersaing di Liga 1 musim depan, teman-teman. Itu yang lebih penting. Ini turnamen pramusim tentunya untuk melihat perkembangan pemain-pemain baru yang baru bergabung bersama PSM Makassar. Jadi hasil akhir juga penting, tapi yang lebih penting bagaimana perkembangan tim ketika bermain di turnamen pramusim seperti ini, teman-teman, yaitu Piala Presiden. Jadi jangan pressure pemain-pemain baru PSM Makassar untuk menampilkan permainan terbaiknya dulu. Yang jelasnya kita ingin melihat pemain-pemain baru PSM Makassar ini kompak terlebih dahulu, chemistry berjalan, taktik yang diberikan oleh pelatih bisa dijalankan dengan baik, dan formasi tentunya Bernardo Tavares juga masih mengotak-atik formasi yang akan ia gunakan di dalam skuad baru PSM Makassar. Jadi ada beberapa hal-hal positif tentang permainan PSM Makassar tadi. Tentunya ada juga beberapa yang masih harus ditingkatkan oleh Bernardo Tavares di dalam skuadnya, karena kita tahu skuad baru ini masih butuh adaptasi, masih butuh kekompakan, masih butuh chemistry untuk menunjukkan kualitas terbaik dari sebuah tim yang baru terbentuk, teman-teman. Itu menurut saya yang harus dilakukan oleh skuad Bernardo Tavares di turnamen ini. Terlepas dari hasil akhir, ya tentunya permainan dari PSM Makassar ya masih terus ditingkatkan, masih terus dikembangkan oleh Coach Bernardo Tavares. Dan di turnamen seperti inilah pemain-pemain bisa dicoba, bisa dilihat di mana kemampuan terbaiknya, di mana posisi terbaiknya. Karena kita tahu sejauh ini PSM Makassar punya beberapa pemain depan, khususnya pemain asing. Ada 3, teman-teman, yaitu Tito Okello ini juga merupakan pemain depan, Nermin Haljeta, Adilson Silva, dan ya Nermin tadi udah memberikan kontribusi. Tentunya pemain-pemain yang lain juga memberikan kontribusi. Yang jelasnya kita akan menunggu pemain ini akan padu di atas lapangan dan bisa bersaing dengan pemain-pemain atau klub-klub yang memang sudah matang secara taktik, secara permainan di Liga 1 musim depan, teman-teman. Jadi gimana menurut kalian tentang PSM Makassar di turnamen pramusim ini? Apakah kalian melihat bahwa PSM Makassar akan menjadi salah satu pesaing nanti di Liga 1 musim depan untuk mengisi tabel klasmen papan atas? Atau teman-teman punya pemikiran sendiri, opini sendiri? Silahkan tulis komentar kalian di kolom komentar. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.